Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak menjelang siang. Hari ini kita dapat diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, yakni mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur menurut KBBI Teks prosedur menurut KBBI yakni tahap kegiatan untuk memperkerjakan atau menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Ibu ulangi lagi, yakni tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu aktivitas yang menggunakan beberapa langkah secara pasti agar si pembaca atau si pendengar dia akan paham apa maksud dari yang mau kita buat. Kemudian tujuan penulisan teks prosedur ini untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan suatu dengan langkah-langkah dengan urut agar si pembaca atau pendengar ini akan lebih paham maksud dan tujuan yang kita buat. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Ini macam-macam teks prosedur kita memiliki 3 langkah atau 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Ini cara pengerjaannya atau langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur tidak terlalu banyak. Dia hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja untuk membuat suatu atau menyelesaikan aktivitas. Contoh, cara menghidupkan atau mematikan handphone, cara menghidupkan kipas angin. Itu dinamakan teks prosedur sederhana. Kenapa dibilang teks prosedur sederhana? Karena kegiatan atau langkah-langkah yang mau kita lakukan itu sangat sederhana sekali. Kemudian yang kedua, teks prosedur secara kompleks, yakni langkah-langkahnya ini bisa dibilang banyak langkah-langkah yang mau kita lakukan atau menyelesaikan suatu aktivitas. Contoh, cara mematikan atau menghidupkan komputer. Itu dinamakan teks prosedur kompleks. Selanjutnya, yang ketiga, yakni teks prosedur protokol. Kenapa dibilang teks prosedur protokol? Cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu, dia tidak harus secara teratur, boleh berubah-ubah. Contoh, cara membuat kopi atau cara membuat teh, susu, itu banyak langkah, tidak semua harus sama. Contoh, kalau kita mau membuat teh atau kopi, kita ambil dulu gelas, kemudian kita tuang airnya, lalu beri gula atau teh. Bisa jadi dengan cara yang lain, ambil gelas, mau gula dulu diletakkan atau dimasukkan, atau sama tehnya, airnya belakangan, bisa. Sama juga dengan membuat kopi atau susu. Jadi dengan teks protokol ini kita tidak harus secara beraturan, lain dengan teks prosedur sederhana dan
kompleks. Kalau dia teks prosedur protokol, dia tidak harus beraturan. Cara atau langkahnya boleh berubah-ubah. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ini berisikan langkah-langkah. Apa itu langkah-langkahnya? Ya, apa yang mau kita buat? Harus dia memiliki tahap-tahap susunannya. Minggu yang lalu, sudah Ibu beri tugas, buatlah satu contoh teks prosedur. Judulnya bebas. Mau kalian buat itu cara membuat nasi goreng, cara membersihkan kipas angin atau menghidupkan kipas angin, cara kalian mau mandi, terserah kalian. Yang Ibu minta teks prosedur. Sudah siap anak-anak? Sudah dikumpulkan? Oke, kalau memang sudah dikumpulkan, kita lanjutlah. Selanjutnya, ciri yang ketiga, dijelaskan secara mendetail. Karena sudah ada langkah-langkah yang kita buat, maka secara detaillah kita pelajari, kita praktekkan. Kemudian bersifat objektif. Selanjutnya, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Jadi, ada beberapa ciri-ciri teks prosedur. Nah, nanti kalian perhatikan sendiri karena yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul, kemudian kalimat pengantar, bahan dan peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Ini sekarang kita akan belajar mengenai ini. Yang pertama, kaidah kebahasaannya ini, yang pertama konjungsi temporal. Kemudian kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini yakni kata kerja atau kata perintah, memerintah kita. Kemudian verba material dan tingkah laku. Selanjutnya partisipan manusia. Kalau tidak dilakukan oleh manusia, kemungkinan aktivitas atau kegiatan yang mau kita lakukan itu tidak terjadi. Contoh, kita mau membuat teh, nasi, atau menghidupkan komputer atau laptop. Kalau tidak dengan partisipasi manusia, tidak ada manusianya, tentu tidak akan dapat hidup, tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, terdapat bilangan penanda urutan. Apa itu coba? Terdapat bilangan penanda urutan, yaitu tadi, kembali ke pertama tadi. Harus ada langkah-langkahnya, urutan. Itu bagi tadi teks prosedur, apa coba yang secara berurutan? Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu secara berurutan. Yang tidak berurutan itu teks prosedur protokol. Dia boleh berubah-ubah. Selanjutnya, terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisikan pertanyaan. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Selanjutnya, terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisikan pernyataan. Nah, sampai sini Ibu menjelaskan dan sekaligus Ibu akan memberikan tugas. Ya, ini tugasnya yang pada minggu lalu mengenai Ibu suruh buat kalian teks prosedur dengan judul bebas. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yakni 1. Tuliskan pengertian teks prosedur menurut KBBI. Kedua, tuliskan
kaidah kebahasaan teks prosedur. Ketiga, tuliskan dan jelaskan macam-macam teks prosedur. Itu ada 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, kemudian teks prosedur kompleks. Itu ada 3. Jadi kalian buat pengertiannya, kemudian beserta contohnya. Tugas hari ini Ibu kasih 3. Silahkan kalian kerjakan di double folio. Ibu tunggu tugas kalian sampai ke tangan Ibu. Baik, terima kasih. Hari ini penjelasan dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.